Kak Vera, please say hi dong. Tuh katanya Afrian Muhammad Adendi. Ini fansnya udah Ah, ngumpul di sini semua nih Kak Vera. semua pada ngumpul. Thank you banget Ya. kalian nonton dari awal. Mm-mm. Nih Kak Vera banyak di Pantuhir ngapain aja Kak Vera? Bantu jawab dong. Dari Di Pantir ya, jadi tahap terakhir sebelum kalian flight training, sebelum kalian training, itu lebih ke deep question sih. Jadi dari introduce yourself itu nanti dikembangkan lagi pertanyaan-pertanyaannya itu dikumpulin dari background kalian. Jadi coba atau usahakan ceritain background kalian tuh semenarik mungkin dan kalian bisa ngatur pertanyaan itu mau kalian bawa ke arah mana dari jawaban kalian gitu. Jadi setiap pertanyaan yang dilontarkan itu menurut aku harus jawab sejujur-jujurnya aja gitu. Jangan terlalu dibuat-buat juga karena juri atau bakal tahu kalau kalian jawabnya dibuat-buat atau beneran kayak gitu. Lebih ke be yourself aja itu harus pede karena Pantuhir itu kalian bakal terbuka gitu interviewnya tuh satu deret tuh teman-teman atau saingan kalian lah gitu yang bakal masuk juga kalau kepilih. Jadi kalian di Pantuhir itu udah pakai seragam. Kalau di Garuda di Garuda udah pakai seragam, rambut kalian juga udah disanggul. Buat teman-teman oh yang gitu. belum bisa, ya buat teman nanti ada yang bantuin juga bantu kalian karena aku dulu juga belum bisa Kak, kayak bingung banget, aduh mati sanggulnya gimana gitu kan. Tapi ya ya ada timnya lah yang bantuin juga teman-teman juga bantuin karena ada yang juga gitu kan. Nah di situ udah seragam, di situ kalian harus benar-benar pilih karena Garuda kan seragamnya kalau untuk junior ada ada dua warna, orange dan Tosca. Kalian pilih yang kalian tuh cocok gitu loh di kalian gitu. Harus benar-benar yang kayak ini gue banget nih, gue mau orange aja deh kayak gitu. Sesuaiin juga sama make up kalau kalian nggak punya lipstick warna yang cocok untuk gitu kalian coba pilih warna Tosca jadi kayak lebih menyesuaikan juga sih. Nah setelah kalian pilih seragam itu kalian satu deret itu berjejer dengan ada rekruter juga berjejer di rekrutnya sekitar 5 atau 6 orang gitu. Itu zaman aku 2014 ya 2014 ya. Kalau sekarang aku nggak tahu kalau prosedurnya udah berubah. Kalau zaman aku itu misalnya ada 24 orang itu dibagi menjadi 8 menjadi tiga bagian gitu. Bukan tahap sesi pertama itu 8 orang jadi per 8 masuknya dan itu kayak pasti satu deret satu-satu tanya jadi kalian berdiri aja gitu jangan lupa senyum ya keluarin aura kalian gitu kan tetap harus be yourself intinya be yourself sih karena kadang kita dengar dari orang lain gitu kita tuh kayak jadi jiper gitu. Hah, dia bagus banget kayaknya dia ada yang kepilih kayak gitu-gitu kan gak pasti ada self apa ya ternyata kan pasti ada yang kayak menganggap orang lain lebih rumput tetangga lebih hijau dari kita kayak gitu. Betul. Jadi tetap harus di pendirian kalian gitu dan untuk pertanyaan-pertanyaan Pantuhir pun itu sebenarnya nggak ada pertanyaan yang kayak wawasan luas gitu sih kan yang kayak coba sebutkan undang-undang dasar atau sebutkan Pancasila apa nggak ada kayak gitu sih lebih ke personal questions aja lebih ke introduce yourself, terus juga background atau value-value yang pernah kalian dapatkan di luar. Kalau misal kalian pernah juara apa, ikut lomba apa, olimpiade apa, kalian mention aja di situ kayak ngejual diri lah gitu kan. Maksudnya Iya, iya harus promoin diri sendiri ya gitu. gitu. Terus kalau misalnya Kak Vera kira-kira kalau untuk Garuda Indonesia kira-kira kriterianya apa sih yang dicari gitu menurut Kak Vera nih? Kalau menurut aku ya, kalau wajah Indonesia nggak juga gitu kan. Aku wajah oriental tetap kepilih gitu. Mau wajah Indonesia pun karena keberagaman gitu kan. Setiap kelas juga aku berasa semua keragaman itu pasti terima gitu. Jadi buat teman yang pramugari harus kulit putih ya gitu atau kulit cerah ya, matanya harus gede ya, hidungnya harus mancung ya. Enggak sama sekali. Karena setiap aktrisnya pasti ada charmingnya, semua orang pasti ada daya tariknya masing-masing gitu. Jadi jangan berkecil hati buat teman-teman yang punya mata sipit atau kulitnya
langsat atau sawo mateng gitu. Kalau dari Garuda ya kriterianya mungkin lebih ke personality ya Kak. Mereka cari personality yang Indonesia banget, yang kayak pun iya ramah tamah Indonesia, lebih kayak gitu sih. Manner ya, yang jelas dimana, yang pastinya mannernya ya, gitu. Dari awal biasanya kalau sudah sampai ke tempat rekrutmen, walaupun kita di ruang tunggu, tapi kita juga harus tetap jaga manner ya Kak. Betul banget, betul banget. Jangan cuman ketika ketemu juri atau ketemu rekrut yang mannernya dijaga gitu, tapi keseharian kalian atau kebiasaan kalian ketemu teman-teman orang baru juga itu bakal kelihatan banget sih. Oke, terus tuh jadinya di sana pun nanti banyak orang mata-mata ya, katanya seperti itu ya Kak Vera ya, walaupun di tempat di ruang tunggu ya. Mata ya Kak, tapi kalau untuk rekrutmen sendiri pasti banyak tipnya sih, orang-orang bagian-bagian yang harus ngurus bagian apanya gitu kan, sepanjang satu, jadi pasti rame banget gitu. Setidaknya kita pasti dilihat orang dari pihak perusahaannya. Tuh, seperti jadi berarti harus tetap aja ya kita jaga behaving ya. Tuh. Untuk para wannabe itu salah satunya ya, mannernya harus dijaga walaupun dimanapun kalian berada. Jangan cuma ada ketika di depan recruiter aja. Itu tipsnya dari Kak Vera. Keren kan? Nih Kak, ada pertanyaan dari Be Grateful. Ya, tanya kalau 172 cm untuk lokal kira-kira bisa nggak? Punya nggak teman dengan tinggi 172 cm? Di Aku Garuda. satu ya, tapi ketika ngukur di Garuda, aku 2 cm gitu. Meterannya tuh 170. Jadi buat teman-teman yang over di atas 172 pun menurut aku kalian coba dulu aja. Misalnya kalian tinggi 173 atau 174. Kalau 178 udah pasti jauh banget untuk turun sebegitu banyak gitu. Tapi kalau kalian tipis gitu, kalian coba dulu aja menurut aku. Kalau kalian yang tinggi 56 atau 155 pun kalian coba dulu aja gitu, karena setiap meteran di maskapai itu pasti beda-beda deh, nggak cuma maskapai tapi modeling pun juga pasti berkurang tuh, nggak menutup kemungkinan buat teman-teman nyoba. Kalau untuk Iya betul betul. Yang penting dicoba dulu ya Kak Vera ya, gitu. Belum, kita nggak pernah tahu sebelum ya, sampai kita mencoba. betul banget. Seperti kalau kejadian saya, untuk tinggi badan itu di Korean Air 162. Oh, Pada saat itu saya tingginya 160. I see. Ya, pada saat itu sampai sekarang berarti juga sih 160 gitu. Tapi saya dapat. Jadi intinya saya tetap coba gitu. Oh, ya sih. Iya, dan ternyata dapat, entah gimana, mungkin memang sudah jodohnya saya di Korean Air seperti itu. Iya. Dan semua airline juga pertimbangan atau persyaratan untuk masuk pun itu pasti beda-beda. Kayak misalnya di Air kan seperti yang kakak bilang. Nah, sedangkan di aku di perusahaan tempat aku pernah bekerja, Garuda itu ada minimal dan maksimal tinggi. Satu kalau nggak salah 158 sampai 172 di bawah atau atas gitu kan. Atau misalnya di Emirates itu pakai Amreach. Jadi kita pakai meteran 212 cm dan kalian harus jit harus sampai. Jadi seberapa kalian pendek pun kalau kalian Amreach-nya Sampai lolos gitu. Jadi berdimensi juga ya, berbeda-beda. Iya. Dilihat kembali ya Kak ya, kebutuhannya mereka apa, maunya mengukur dari tinggi badan atau dari Amreach. Jadi kalian nggak usah khawatir. Untuk yang kalian ngincar di Middle East dengan patokannya Amreach, jadi mulai dari sekarang latihan di rumah ya, angkat-angkat tangannya tinggi-tinggi, coba-coba terus di rumah, dipasangin 112 cm di garis tiap hari, loncat sampai kalian sampai nggak loncat lagi. Itu dilatih, kalau dilatih bisa kok. Saya dengar segitu. Kalau latihan tiap hari gitu, lama-lama kalian memanjang kok. Ya. Gitu. Ini sudah tinggal 15 menit lagi. Kak, cepet banget sih ngobrol sama Kak Vera. Padahal jawaban pertanyaan-pertanyaan ini belum dijawab semua. Kak, kalau
Kita ngambil dua pertanyaan lagi ya. Soalnya kalau pertanyaan yang bahasa Inggris itu sudah bukannya nggak mau dijawab, kita sudah tahu ya kalau pramugari itu udah pasti bahasa Inggris ya, Kak ya. Terus sama, excuse me, sorry, apa lagi di sini ya? Batas umur maksimal kalau di Garuda berapa, Kak? Maksimal pensiun ya? Atau maksimal umur? Sorry. Maksimal daftar ya, Kak? Iya, ketika daftar. Ketika daftar ya, kalau aku cuman ingetnya minimal umur 18 tahun. Oh gitu. Single dan belum menikah. Untuk maksimal umurnya, aku tidak ditulis ya dari situnya ya? Nggak tertulis deh, Kak. Kalau sekarang kalau nggak salah di atas 25 atau 26 itu udah nggak bisa ya. Kalau nggak salah ya, tapi correct I'm wrong. Jadi buat teman-teman yang tahu, kalian juga bisa share di kolom komentar. Ya, ke teman-teman yang belum tahu, karena aku lupa cari tahu lagi sih. Nah itu ya, jadi kalian kalau tidak disebutkan berapa maksimum umurnya, biasanya Middle East itu tidak memberikan maksimum maksimum umur ya, cuma minimumnya aja. Rata-rata mereka meminta 21 tahun. Kenapa? Yang saya pernah dengar begini, di maskapai tersebut kan kita memberikan servis alkohol juga ya, seperti itu. Jadi kita pun harus bertanggung jawab dengan umur kita yang sudah boleh ya menservis, apalagi meminum alkohol ya kan, harus di atas 19 tahun dan kita sudah cukup umur untuk memberikan menservis alkohol tersebut. Itu saya juga pernah baca seperti itu, salah satu alasannya kayak gitu ya. Terus ini ada yang kasih tahu nih dari Be Grateful juga, kalau nggak salah 25 atau 27 deh tuh ya. Oh, Erika bilang 24 tahun katanya. Oh, oke, jadi kita jadi belajar bersama di sini ya, Kak ya. Jadi iya. Oke, terima kasih semua untuk jawaban-jawabannya. Kak, gimana kalau pakai gigi palsu di satu lagi deh? Kesian nih sampai udah pakai caps lock nih ya. Udah auto caps lock dia nanya. Gigi palsu gimana, Kak, menurut Kak Vera? Gigi palsu ya? Uh-uh. Sebenarnya untuk ketentuan bisa gigi palsu atau enggak itu sebenarnya boleh-boleh aja ya kalau dari pandangan aku ya. Tapi kalian tes nanti kalian bisa tahu. Jadi menurut aku buat pertanyaan kalian yang, Kak, misalnya kuku aku bekas apanya gitu, atau kulit aku ada bekas di bagian mana gitu kan. Coba dulu aja. Even yang palsu kalian pun kalian bisa dulu aja, nanti dari yang rekruternya dari pihak mereka bisa menentukan gitu apakah ini tadi dipertimbangkan atau langsung tolak mentah. Betul. Kak, kalau untuk gigi palsu sah-sah aja asal nggak, ibaratnya kayak gigi palsunya cuma satu aja, dan itu pun bagian depan harus misalnya geraham gitu, karena pas Medex pun aku bermasalah di aku yang rapi dari depan gitu, tapi dalamnya itu ada yang bolong, ada yang udah pernah cabut. Jadi mereka dari pihak Garudanya pun itu mempertimbangkan gitu. Lalu banyak bolong seberapa banyak gitu. Nah, aku nggak tahu ketentuannya seberapa banyak. Jadi dicoba dulu aja gitu. Kalau aku masih masuk untuk kategori, aku ada bolongnya 2. Aku ada bolong 2 geraham dan 1 ada di crown, giginya kayak ditambal tapi lebih ke belakang gitu. Jadi itu bisa juga membantu kalian gitu. Oke, thank you tipsnya tuh lagi ya. Dapat tips lagi dari Kak Vera masalah gigi. Oke, tinggal 10 menit lagi. Maaf banget, ternyata waktunya keburu habis karena Kak Veranya sangat energik banget ngejawabnya dengan lancar gitu. Kita butuh waktu lama, kayaknya next time kita butuh waktu 2 jam kayaknya buat Kak Vera ya. Nah sekarang Kak Vera, kita masuk ke sesi ketiga, yaitu rapid question ya. Rapid question ini enggak, sebenarnya ini cuma pertanyaan aja gitu, enggak
nggak perlu dijawabnya pakai mikir langsung, dan pertanyaannya juga sama sekali nggak ada apa, cuma bercanda-bercanda aja biar seru aja ya. Nggak ada awan ya Kak. Pokoknya Nggak bukan nggak ada nanya ibu kota negara apa, Finland juga, terus nggak ada kok, tenang aja. tangga apa gitu ya. Iya, oke. Kak Vera ready juga sama, buat yang nonton, siap-siap ya. Kita sebenarnya jadi kita tahu Kak Vera nih, ketika menjawabnya sespontan apa sih gitu. Oke ya Kak Vera ya, ready. Pertanyaan pertama, kerja di galley apa di aisle? Ayo. Oke, cepat ya Kak ya. Oke, domestik apa international flight? Internasional. Wah, banget. Mau terbangnya katanya banyak tuh. Terus rendang apa bebek packing? Rendang. Rendang. Indo sekali. Oke. Bersihin lavatory apa bersihin galley? Bersihin geli. Bersihin galley. Oke. Dimarahin senior apa dimarahin penumpang? Dimarahin senior. Dimarahin senior. Dimarahin senior tuh kayak masih internal gitu kan Kak, tapi kalau main penumpang itu udah bawa nama perusahaan kan gitu. Udah merembet kemana-mana nantinya jadinya ya. Oke, pertanyaan ke-6. Digosipin apa ngegosipin? Digosipin. Oke. Biasa ya, kalau artis emang biasanya digosipin ya. Oke, diputusin apa mutusin? Diputusin. Diputusin. Oh, jadi gak pernah mutusin nih ya? Pernah sih. Diputusin. Kan mau impression ke orang lah, kalau orang ya mau putusin gitu. Oke, terus pertanyaan ke-8. Mending status punya pacar atau single? Pacar. Yakin? Pacarnya nonton ya, jadi bilangnya punya pacar. Punya pacar atau single kan? Iya. Punya pacar. Iya. Yakin ya? Apa jangan karena bilang punya pacar, apa karena takut pagi pacarnya lagi nonton nih? Ada pacar. Oh, pacar sebelah tuh kan. Oke. Jadi orang terkenal, jadi model apa pramugari? Poor connection. Terus putus ya? Oke, poor connection ya. Oke, udah bisa? Pertanyaan Bisa. ke-9. Oke. Orang terkenal, model atau pramugari? Ya, sinyalnya lo. Oke. Sebentar, kita tunggu ya. Gak apa-apa, Kak. Oke, ready? Pertanyaan ke-9. Sorry banget, sinyalnya terputus. Fresh, kakaknya fresh. Oh, saya fresh ya? Oke, udah. How about now? Oke ya? Udah. Oke. Pertanyaan ke-9 ini. Jadi orang terkenal atau jadi pramugari? Orang terkenal. Gimana? Oke, terus jadi selebgram apa YouTuber? YouTuber. Oke, jadi YouTuber. Ternyata terbukti ya sudah jadi YouTuber. Yeay, sudah berakhir 10 pertanyaan rapid questionnya. Oke, halo Kak Gilbert, Kak Vera, ada Kak Gilbert nih, ada hamba udara join. Udara, ya ampun, aku maju. Terkurang. Akhirnya udah mau habis, udah mau selesai, Kak Gilbert baru masuk. Waktu itu Kak Gilbert udah pernah di sini, tapi awal-awal kita ikut live di sini. Nanti kalau misalnya ada waktu lagi, Kak Gilbert kita undang lagi ya, Kak Gilbert ya. Nanti bisa join sama Kak Vera. Seru bakalan ya ceritanya. Pasti seru banget ngobrol sama Gilbert. Banget, iya. Orangnya sampai nggak berasa, pokoknya udah ternyata wah udah 1 jam gitu. Waktu itu Kak di pertanyaan Kak. Karena ketawa mulu sih sama. Banget. Aku tuh sampai grogi loh, sampai ponakanku bilang, "Kok tante grogi sih?" gitu, saking groginya mau ini sama Kak Gilbert.
Oke, Kak Vera, tinggal 5 menit lagi ya. Eh, ini Kak Vera boleh kasih motivasi buat para wannabe di sini ya, yang tadi Kak Vera ucapin Mention. juga, boleh diulang lagi, mention it ya, boleh diulang lagi. Tapi sebentar Kak Vera, saya mau bilang ini live-nya nih bakal di save ya di IGTV-nya Kevin Crew Indonesia. Bagi tadi yang belum nonton gitu ya, yang ketinggalan mau nonton fullnya bisa langsung aja ke IGTV-nya Kevin Crew Indonesia. Oke Kak Vera, boleh silahkan kata-kata motivasinya. Oke, dari aku sih lebih ke yang pertama, kalau kalian mau terjun ke dunia penerbangan untuk menjadi pramugari atau pilot bahkan gitu kan, kalian benar-benar harus cari tahu dulu informasi sebanyak mungkin. Entah kalian kayak follow atau mengikuti Cabin Crew Indonesia, ini salah satu wadah buat teman-teman cari ilmu gitu kan. Karena kalian mau ke dunia ini dunia yang uh, berbeda sekali apa yang kalian bayangin, karena bukan soal jalan-jalannya, bukan soal kalian bisa keliling dunianya gitu, tapi lebih ke gimana kalian terjun apa ya, merasakan pekerjaan ini tuh sebagai pekerjaan yang sangat-sangat mulia menurut aku, karena di sini kalian bisa mengenal berbagai macam karakter orang gitu kan, dan pekerjaannya dinamis banget, bener-bener challenging banget gitu. Kalian kadang bisa jadi guru gitu buat anak-anak, bisa jadi orang tua kan buat anak-anak, bisa jadi anak untuk orang-orang tua yang butuh bantuan gitu. Kadang kalian bisa jadi pemadam kebakaran kalau ada api, Betul. kadang kalian bisa jadi dokter kalau lagi ada yang sakit gitu. Bener-bener dan yang multifungsi gitu, kayak multi apa ya, multi peran gitu. Memang namanya pramugari, tapi pekerjaannya bener-bener banyak banget gitu, profesi yang dilimpahin ke kalian, tanggung jawabnya besar sekali. Jadi untuk terjun atau masuk ke pekerjaan ini harus benar-benar dipikirin matang-matang, jangan yang kayak lihat enak-enaknya aja dan habis itu kalian nyesel gitu, aduh pengen keluar, pengen resign tapi harus bayar penalti segala macam gitu. Jadi benar-benar harus dipikirin matang-matang pertama. Kedua, kerja itu harus dari hati. Kalau kalian kerjanya cuman yang kayak ya sekedarnya aja lah gitu, itu nggak bakal bisa bertahan lama gitu. Kalau kan bener-bener passion ke dunia ini gitu, ke dunia pramugari gitu, kalian bakal bisa bertahan lama. Tapi kalau kalian yang cuman lihat enak-enaknya doang, tapi sekali terjun nggak enak, punya lapangan yang sesungguhnya, itu nggak bakal kalian bisa bertahan lama gitu. Atau mungkin kalian ya banyak pertimbangan orang sih untuk bisa keluar dari pekerjaan ini gitu. Terus yang kemudian kalian juga harus pede sama diri kalian gitu. Orang cantik banyak, orang pinter banyak, tapi nggak semua orang cantik dan pinter itu bisa menjadi pramugari gitu. Pasti banyak hal-hal lain yang dinilai, entah kepribadian kalian, sikap kalian seperti apa gitu, charmingnya kalian gimana gitu kan, aura-aura kalian gitulah. Terus juga harus be yourself gitu, harus jadi diri sendiri. Pede kalau nggak jadi diri sendiri itu juga percuma banget gitu. Betul. Kalian harus tonjolin gitu uniknya dari diri kalian Betul. itu apa. Betul. Aku gitu untuk maskapainya gitu. Itu hal-hal yang Kamera, lebih. sorry, 30 detik lagi. Akan siap. putus. Oke, ya terus yang terakhir itu jangan pernah gagal gitu. Gagal itu Betul. biasa. Kalau kalian coba tes ini itu nggak cuma dunia pramugari aja ya. Untuk dalam setiap kehidupan kalian itu pasti ada yang namanya gagal. Kalian aja kalian nggak bakal bisa jadi orang gitu, nggak bisa dapat apa yang kalian mau. Jadi harus optimis, kerja keras dan doa. Oke, wah keren banget, sangat inspiring, sangat motivatif.